Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas T23B yang beranggotakan saya Naila Tazkiatul Asna dengan NIM 230511040. Dan saya Terus Muhammad Hafiz Naufal dengan NIM 230511053. Dan yang terakhir saya Diva Bayhaki dengan NIM 230511044. pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah aplikasi perpustakaan berbasis desktop sebagai tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis objek dosen pengampunya yaitu Bapak Freddy Wicaksono. Aplikasi ini kami kembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antarmuka yang dibangun serta database SQLite untuk penyimpanan data. Aplikasi ini dibuat untuk mendigitalisasi pengelolaan perpustakaan agar kegiatan seperti pencatatan buku hingga pelaporan bisa dilakukan secara otomatis, rapi, dan efisien. Pengenalan fitur utama. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur unggulan yang dibagi berdasarkan dua peran pengguna, yaitu admin dan user. Yang pertama ada sistem autentifikasi. Pengguna dapat login sebagai admin atau user biasa. Akses dibatasi sesuai hak masing-masing, dan keamanan login dijamin dengan enkripsi password menggunakan Redshift. Manajemen buku. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus data buku. Buku dapat dilengkapi dengan cover dan file e-book atau PDF. Semua file tersimpan otomatis dalam folder khusus untuk setiap buku. Terus ada manajemen anggota. Fitur untuk kelola data anggota seperti nama, status, dan foto profil. Status anggota bisa diatur aktif, tidak aktif, atau diblokir. Dan data disimpan rapi di database dan folder khusus. Ada fitur admin. Melihat statistik umum melalui dashboard, mengelola buku dan anggota, mengelola pengumuman atau berita, dan melihat laporan data aktivitas. Ada fitur user. User memiliki dashboard personal, dapat mencari dan melihat daftar buku, menyimpan wishlist buku favorit, mendapatkan notifikasi, melihat leaderboard pembaca aktif, bergabung dalam forum diskusi via WhatsApp, dan memberikan saran dan masukan. Baik, di sini kita akan login sebagai admin dulu. Untuk username-nya kita masukkan admin, lalu untuk passwordnya kita masukkan admin juga, lalu klik login. Ada tampilan notif sukses, artinya kita sudah bisa berhasil login sebagai admin. Sekarang kita sudah masuk ke tampilan aplikasinya. Ya. Di sini ada beberapa menu. Yang pertama yaitu menu dashboard. Ini yang sekarang kita buka. Lalu yang kedua ada menu manajemen buku. Yang lebih seperti ini tampilannya. Ada fitur tambah buku, terus refresh, dan ada juga edit buku sama hapus buku. Lalu selanjutnya ada menu anggota. Di menu anggota ini ada beberapa fitur, yaitu ini khusus untuk admin, yaitu ada fitur tambah anggota baru, lalu ada fitur detail anggota, seperti ini contohnya.
Lalu ada edit anggota dan juga ada hapus anggota. Selanjutnya yaitu ada menu laporan. Baik, untuk menu laporan tampilannya seperti ini, yaitu ada buku terpopuler, ada review teraktif, statistik, yang isinya yaitu menampilkan total buku. Karena di sini total bukunya ada 4, berarti di sini total bukunya yaitu 4, terus total user dan total review. Dan ada kotak saran dan masukan dari user. Selanjutnya ada berita pengumuman. Di berita pengumuman di sini ya tampilannya seperti ini, yaitu ada tambah berita, terus bisa edit berita juga, dan bisa hapus berita. Dan untuk menu forum diskusi, jadi siapapun yang ingin berdiskusi bisa langsung join ke WhatsApp, tinggal klik saja linknya, tombol ini, maka akan langsung menuju ke grup WhatsApp. Selanjutnya yaitu ada menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini yaitu ada fitur untuk mengubah password baru. Terima kasih kepada tadi moderator yang sudah menjelaskan terkait pendahuluan dari aplikasi perpustakaan kelompok kita, itu kelompok 7 dari kelas TI 23B. Kemudian di sini saya akan menjelaskan berbagai fitur yang terdapat di aplikasi perpustakaan kita. Di sini kita ada file dari aplikasi perpustakaan, bisa kita lihat kita membagi menjadi subfolder. Misalnya di anggota kita ada folder masing-masing, kemudian aset, kemudian ada icon dan lain sebagainya. Nah, untuk menjalankan aplikasi perpustakaan ini, kita bisa bukanya di main PY. Di bagian main PY ini, kita klik jalankan. Nah, baik yang pertama kita akan mencoba login sebagai admin. Kita bisa masukkan username-nya yaitu admin, dan kemudian passwordnya juga kita masukkan sebagai admin. Kita akan bisa melihat dari view dari admin aplikasi perpustakaan ini. Sini ada notifikasi, sukses. Selamat datang, admin. Anda login sebagai admin. Kita klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi perpustakaan kami, di mana saya login sebagai admin. Kita bisa lihat di sini ada fitur-fitur yang cukup lumayan banyak, dan saya akan jelaskan sedikit masing-masing fitur tersebut. Dimulai dari dashboard, kita bisa melihat statistik perpustakaan di mana ada buku, kemudian ada anggota baru. Nah, bagaimana sih untuk menambahkan buku di sini? Nah, untuk menambahkan buku itu kita bisa ke manajemen buku. Di sini ada manajemen buku, di mana fungsi dari anaknya kita full screen aja ya. Kita full screen. Nah, di mana dari manajemen buku ini kita bisa menambahkan buku. Contohnya, saya akan menambahkan buku. Kita bisa klik tambah buku. Nah, kita bisa klik tambah buku. Di sini muncul yaitu form untuk menambahkan buku. Misalnya judulnya kita ambil buku AIK. AIK. Kemudian penulisnya Bapak Diva Bayhaqi.
kemudian kita cari cover. Kita ini sebagai contoh saja ya. Kita contoh untuk covernya, kita akan menggunakan ini saja. Untuk cover kita akan menggunakan yang ini. Ini sebagai contoh saja. Nah, ini untuk cover. Kemudian kita juga bisa menambahkan file PDF dari buku tersebut. Yang saya akan tambahkan ini buku AIKA. Saya bisa menambahkan file e-booknya atau berupa file PDF. Kita bisa klik browse e-book. Nah, kita cari file yang berupa file PDF dari e-book yang akan kita tambahkan. Ini sebagai contoh saja, mungkin saya akan menambahkan yaitu, bentar, saya cari dulu. Nah, ini aja, AIK. Saya akan contoh untuk masukkan file ini. Kita klik open. Nah, kita bisa membesarkan sedikit lagi. Nah, di sini ada bisa dilihat makalah kelompok 7 AIK 3 TI 23B.PDF. Nah, ini sudah berarti file dari ebook tersebut sudah dimasukkan dan kita bisa klik simpan. Oke, kita langsung saja klik simpan. Nah, data buku berhasil disimpan. Ini bisa kita lihat bahwa cover dan juga buku bahkan oleh penulisnya siapa itu sudah dimasukkan ke dalam manajemen buku. Nah, ini dari fitur admin. Nah, ini bisa menambahkan buku, bisa kita lihat, bisa juga kita edit. Misalnya ada kesalahan nih, misalnya ada kesalahan nama, bisa kita edit juga. Ini bisa ada fitur edit, misalnya makalah AIK, kita ubah menjadi makalah AIK. Oke, kita perbesar sedikit supaya ada fitur simpan. Kita pilih lagi, coba open, kita klik simpan. Nah, ini sudah ada makalah AIK. Nah, kemudian bagaimana untuk cara menghapusnya? Untuk menghapusnya bisa kita klik hapus. Yakin hapus buku ini? Yes. Nah, kita ada muncul buku berhasil dihapus. Kemudian saya juga akan menghapus buku ini, tutorial makeup. Ini saya akan coba menghapusnya. Klik yes. Nah, buku sudah dihapus. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, kemudian fitur selanjutnya ada manajemen anggota. Baik, di mana untuk manajemen anggota ini kita bisa menambahkan anggota, mengedit anggota, bahkan juga menghapus anggota. Bisa kita lihat di sini, misalnya kita akan menambahkan anggota. Kita bisa klik tambah anggota. Nah, sini muncul form dari tambah anggota. Bisa kita masukkan, misalnya namanya Sanjaya, alamatnya desa. Oke, ini sebagai contoh saja, nomor teleponnya 08123, alamat emailnya sanjaya@gmail.com. Kemudian statusnya kita bisa pilih. Di sini ada 3 pilihan yaitu aktif, inaktif, dan banned. Di mana banned itu berarti atas nama Sanjaya itu di banned dari aplikasi perpustakaan ini. Kita bisa klik aktif saja. Kemudian juga kita bisa menambahkan profil. Kita bisa klik browse. Kita cari foto profil dari anggota tersebut. Ini sebagai contoh saja, saya akan menambahkan contohnya yaitu kita cari sebentar. Oke, kita akan contoh menambahkannya aja untuk foto profilnya. Nah, sini bisa kita ke bawah sedikit dan ada tombol simpan. Kita klik simpan. Oke, simpan. Sebentar. Nah, nah ini simpannya sudah bisa dilihat.
Di sini sudah ada buku Sanjaya di bagian bawah ini. Yes, keluar. Di sini sudah ada buku Sanjaya. Nah, di bagian samping ini status inaktif. Nah, kemudian kita juga bisa refresh dulu. Nah, kita juga bisa untuk menghapus dari fiturnya. Nah, ini sebagai contoh kita akan menghapus dari nama yang tersedia. Kita bisa edit juga. Dan di sini ada fitur edit. Kita bisa cancel. Kemudian juga kita bisa menghapus. Contohnya ini Muhammad Hafiz Noval. Kita hapus. Kita klik hapus. Yakin ingin menghapus anggota ini? Kita klik yes. Nah, anggota ini sudah terhapus. Kemudian selanjutnya kita bisa refresh. Kemudian selanjutnya ada fitur laporan. Di mana di bagian laporan ini terdapat buku terpopuler, review teraktif, statistik, dan saran dan masukan. Di sini karena rating baru masukkan di satu buku yaitu tutorial mancing, kita bisa lihat ratingnya itu 50. Nah, jumlah review 0. Kemudian kita bisa lihat di sini total buku 3, user 2, dan saran dan masukan. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa melihat dari laporan. Di sini ada fitur laporan. Di mana laporan berita dan pengumuman. Di sini ada fitur berita atau pengumuman di mana kita bisa menambahkan berita. Nah, berita ini nanti akan bisa kita lihat di bagian user atau login sebagai pengguna. Sini kan saya login sebagai admin nih yang megang kendali penuh terhadap aplikasi perpustakaan ini. Di sini saya bisa tambah berita. Kita bisa masukkan judul, misalnya judulnya tadi makalah AIK. Nah, isinya yaitu terkait materi AIK, teknik informatika. Nah, kita bisa klik simpan. Oh, kita muncul notif di sini sukses, berita berhasil disimpan. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, bisa kita lihat di sini pada tanggal sekarang ini, tepatnya tanggal 5 bulan 6 2025, saya memasukkan makalah AIK dengan isinya itu materi AIK teknik informatika. Nah, bisa kita lihat. Kemudian bisa kita refresh untuk melihat pembaruannya. Nah, fitur selanjutnya yaitu forum diskusi. Di mana bagian forum diskusi ini kita bisa masuk ke dalam grup WhatsApp yang berisi antar anggota dari aplikasi perpustakaan ini. Contohnya kita bisa klik join WhatsApp. Kita klik join WhatsApp. Nah, di sini ada dari apa ya, link yang tujuannya itu ke kelompok 7, yaitu dari forum diskusi tersebut. Kita close dulu. Kemudian kita bisa lihat di pengaturan. Nah, di sini pengaturan admin. Di mana tadi kan saya masukkan passwordnya admin dan yaitu username-nya admin. Nah, untuk passwordnya bisa juga kita ubah di bagian ini. Password lama kita bisa masukkan admin dan password baru admin. Yaitu kita klik simpan password. Kemudian yang terakhir ada logout, di mana kita bisa keluar dari sebagai admin tersebut. Bisa kita klik logout di bagian bawah yang berwarna merah ini, kita klik dulu logout, kemudian kita klik yes. Nah, ini saya keluar sebagai admin. Nah, kemudian selanjutnya saya akan mencoba masuk sebagai user. Kita bisa klik username-nya user,
kemudian passwordnya juga user. Kita klik login. Nah, sekarang saya login sebagai user. User, kita bisa klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari user. Bisa kita lihat, sama seperti sebelumnya login admin, kita ada fitur dashboard, kemudian ada daftar buku, ada wishlist, notifikasi, leaderboard, berita pengumuman, forum diskusi. Nah, ini forum diskusi akan masuk ke grup WhatsApp. Kemudian ada saran dan masukan, pengaturan. Oke, cuma di sini yang membedakannya yaitu di bagian daftar buku. Kita bisa melihat daftar buku. Nah, sebelumnya di admin kita bisa manajemen buku, bisa menambahkan buku. Namun di sini kita bisa melihat dari buku yang telah ditambahkan tersebut. Misalnya kita bisa lihat ada di sini tutorial mancing dengan rating 50. Kita bisa klik detail dan review, kita bisa review di sini. Kemudian kita bisa berikan rating juga. Kemudian kita bisa tulis reviewnya, misalkan buku ini bagus. Buku ini bagus. Kemudian bisa kita kirimkan. Nah, kemudian di sini juga kita bisa download buku tersebut dan membacanya. Kita bisa mencontohkan, kita klik baca. Nah, di sini masuk ke buku e-book atau buku dari tutorial mancing. Nah, di sini ada seperti yang bisa kita lihat, ada buku tutorial mancing. Nah, kita bisa close dulu. Kemudian kita bisa download juga. Nah, ini bisa kita download bukunya di folder dari komputer kita. Misalnya kita download di sini. Nah, sukses. File berhasil diunduh ke tutorialmancing.pdf. Nah, ini formatnya yaitu berupa PDF. Kemudian ada wishlist juga. Kita bisa klik dan ini akan ada muncul notif kalau buku ini sudah di wishlist. Nah, ini juga sama seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini juga bisa baca buku. Nah, kita bisa lihat ini dari buku yang tadi saya klik. Nah, untuk manajemen buku atau menambahkan buku di sini, kita bisa menambahkannya melalui fitur dari login admin yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya Diva Bayhaki. Nah, untuk di user ini perbedaannya kita hanya bisa melihat dari buku yang telah ditambahkan, kemudian kita bisa membaca buku tersebut, kita bisa mereview buku tersebut, kita bisa memasukkan ke favorit buku dan merating buku tersebut, dan kita juga bahkan bisa mendownload buku tersebut ke folder dari komputer kita. Nah, ini ada wishlist-nya yang tadi kita telah tambahkan, bisa kita hapus juga. Nah, misalnya kita tambahkan lagi seperti yang sebelumnya, kita klik. Nah, ini akan muncul lagi di sini. Kita bisa hapus. Nah, kemudian notifikasi. Notifikasi itu dari yang peminjaman buku. Kita bisa dari berita. Nanti akan ada tanggal, kemudian pesan dari notifikasi yang telah disampaikan ke dalam aplikasi perpustakaan ini. Oke, kemudian selanjutnya itu ada fitur leaderboard itu dari biasa tadi yang dari member atau anggota dan reviewnya karena tadi tidak dimasukkan dengan rinci jadi belum masuk ke bagian ini. Kemudian juga sudah terhubung dengan bagian admin yang sebelumnya di mana saya pada bagian admin yang tadi saya sudah menambahkan sebuah berita, yaitu bisa kita lihat di bagian berita pengumuman. Di sini ada makalah AIK. Nah, itu yang sudah saya masukkan sebelumnya di bagian admin. Kemudian bisa kita lihat user. Hanya saja kita tidak bisa untuk menambahkan berita. Di sini tidak ada fitur tambah berita atau edit berita.
Nah, yang bisa diubahnya itu di bagian admin, login admin. Oke, kemudian forum diskusi sama seperti sebelumnya, ketika kita klik akan langsung bergabung ke dalam grup dari forum diskusi tersebut. Nah, kemudian di sini ada saran dan masukan. Kita bisa masukkan saran dan kita bisa kirim. Misalnya buku yang dibaca apa, pesannya apa, terus kita bisa kirimkan. Kemudian ada pengaturan. Ini sama seperti sebelumnya di bagian admin, bisa juga mengganti password. Oke, mungkin untuk bagian user tidak jauh beda dengan bagian admin, hanya saja ada beberapa fitur yang tidak bisa kita tambahkan, yang hanya bisa ditambahkan, misalnya tadi daftar buku, kita bisa menambahkan buku tersebut di bagian login admin. Oke, mungkin cukup segitu saja dari bagian user. Kita klik logout, kita bisa klik logout. Nah, Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa aplikasi ini dirancang untuk membantu pengelolaan perpustakaan secara digital dan modern, dengan antarmuka yang bersih dan fitur yang lengkap. Baik admin maupun user dapat menjalankan tugasnya dengan mudah. Teknologi yang digunakan menjadikan aplikasi ini ringan, aman, dan cocok untuk digunakan di berbagai institusi pendidikan atau komunitas kecil. Aplikasi ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan ke versi web atau mobile di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 7 KSTI 23B. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.